selamat datang dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Optimism on 8% Economic Growth. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Untuk mengejar target tersebut dalam waktu yang singkat, Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Gibran pun merilis berbagai kebijakan, insentif, dan stimulus. Mulai dari pembentukan BPI Danantara untuk mengoptimalisasi investasi, berbagai paket stimulus perekonomian untuk mendorong konsumsi masyarakat, hingga mengeratkan kerjasama bilateral dan perdagangan dengan negara-negara lain untuk mendorong ekspor produk unggulan Indonesia di pasar global. Upaya tersebut pun mulai membuahkan hasil. Pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,12%. Dengan berbagai stimulus, insentif, serta kebijakan yang tepat, diyakini target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dapat tercapai. Dan langsung saja kita akan sambut bersama moderator yang akan memandu jalannya diskusi investasi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi, Leonard Samosir. Pak Pandu, terima kasih. Bu Mari, terima kasih. Nggak apa-apa. Bu Filia, terima kasih. Pak Bobi, very nice to meet you. Terima kasih. Ya, ini semangat yang kita butuhkan untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Dan saya tidak mau berpanjang-panjang. Kita akan mulai saja langsung dulu pembicaraan kita. Kalau kita melihat investasi Pak Sua, tentunya bukan hanya kerja satu kementerian lembaga saja, tapi kerja semua pihak. Kalau kita lihat 8% pertumbuhan itu harusnya bisa dicapai dengan tahapan-tahapan pertumbuhan, Pak. Kementerian Keuangan melakukan apa untuk kemudian mencapai target 8% itu, Pak Sua? Silakan, Pak. Terima kasih, Bung Leo dan Ibu Bapak semua teman-teman panelis. Pertama, terima kasih Metro TV menyelenggarakan acara ini. Iya, Pak. Apresiasi luar biasa. Dan pertanyaan pertama, apa yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan? Ya. Kementerian Keuangan itu ngerjakan APBN. Ngelola APBN. Oke. Nah, APBN-nya mesti kita kelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. Ya. Tujuan nasionalnya adalah salah satunya ya Astacita, 8 program prioritas ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu kemudian juga MBG dan yang lainnya. Ini dimunculin di atas, saya nggak bacain ya. Betul. Tapi ini adalah tugasnya APBN, kita kelola APBN-nya. Dan kemudian APBN yang kita kelola itu harus cukup fleksibel karena dia alat. Dia nggak boleh kaku. Alat untuk menjalankan 8 ini. Nah, saya refleksi sedikit ya. 2 menit deh refleksinya. Silakan, nih, Pak. Bung Leo ya. Memasuki tahun pertama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Oktober tahun lalu, Bapak Presiden menguraikan ini, Astacita 8 program prioritas dijalankan oleh kabinet. Ya. Lalu kemudian ya kita memastikan kabinetnya bekerja. Ada kementerian baru, ada kementerian yang lama, ada kementerian yang digabung, ada yang dipecah. Itu tugas APBN untuk memastikan kementerian bisa bekerja. Berikutnya, Januari kita dapat arahan untuk harus efisien. Efisiensi ya. Inpres 1 2025, Instruksi Presiden nomor 1 2025. Kita jalankan dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian kita melakukan berbagai macam refocusing anggaran supaya semua topik ketahanan pangan, ketahanan energi ini kemudian bisa masuk. Jadi kita lihat ya, kita melakukan refocusing, kita melakukan beberapa program yang baru, kita menyiagakan untuk makan bergizi gratis, kita bikin program sekolah rakyat, kita bikin program Koperasi Desa Merah Putih, kita berbagai macam program yang sudah jalan maupun yang baru diserap di dalam APBN. Nah, termasuk APBN yang untuk infrastruktur, investasi infrastruktur. APBN itu mengeluarkan sejumlah 400 triliun lebih untuk infrastruktur. Nah,
ini adalah untuk konektivitas, untuk cetak sawah, untuk perhubungan, untuk perikanan, kampung nelayan, dan berbagai macam. Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur karena ini tugasnya APBN. Nah, jadi kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik ini akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi. Kita lihat kalau pertumbuhan ekonominya, kegiatan ekonominya kemudian bisa dimunculkan, ini yang akan menjadi sumber investasi. Berikutnya Pak Purbaya kemudian jadi Menteri Keuangan, nanti kan dia penutupan ya, penutupan. Beliau bilang, oke, uang kita, cash kita yang ada di Bank Indonesia kita taruh di perbankan. 200 triliun itu. 200 triliun. Moga-moga ini kemudian menjadi mendorong gerak ekonomi. Nah, tapi saya berhenti di investasi dan infrastruktur dulu deh. Jadi kembali ke Bung Leo dulu. Tugas APBN adalah mengeluarkan anggaran belanja untuk infrastruktur dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Aswa. Saya ingin ke Pak Susi. Pak Susi tadi di dalam keynote speech Pak Menko sudah mengatakan paparan investasi ya Pak, selama semester pertama itu sudah lebih dari separuh target kalau kita lihat. Sampai sekarang Pak Susi, bagaimana kondisi investasi di Indonesia dan Kemenko Perekonomian akan melakukan apa lagi Pak? Kita tahu ada stimulus, seperti apa progresnya Pak Susi? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Leo. Mungkin kalau kita bicara mengenai investasi ini kalau dibandingkan semua indikator capaian kinerja dan beberapa indikator makro, realisasi investasi merupakan capaian yang menurut kami sangat bagus sekali. Jadi pertama dari sisi pertumbuhan peningkatannya sangat signifikan dan dari sisi yang lain juga semakin berkualitas. Pertama dari sisi angka dulu, kalau kita lihat selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, investasi ini kan dihitungnya per quarter Pak. Jadi setiap quarter dilaporkan oleh Pak Menteri Investasi. Mudah-mudahan yang quarter 3 hari Jumat besok Pak Rosan akan menyampaikan ke publik. Nah kalau kita lihat selama pemerintahan ini investasi kita mampu tumbuh cukup tinggi, double digit, 13,6%. Dan baru di pemerintahan ini investasi per quarter mencapai di atas 450 triliun. Kalau kita bandingkan kira-kira di awal pemerintahan yang lalu itu setiap quarter hanya sekitar 200-an triliun. Jadi 2,5 kali lipat. Nah selain itu juga dari sisi growth-nya di dalam beberapa quarter, mulai quarter 4 2024 yang lalu, kemudian tahun ini quarter 1, quarter 2 tumbuhnya double digit. Dan 3 quarter ini mencatat angka di atas 450 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, pasti ukurannya adalah penciptaan lapangan kerja. Kita lihat tadi Pak Menko sudah menyampaikan penciptaan lapangan kerjanya untuk quarter 2 kemarin 665.000. Nah, baru di pemerintahan ini penciptaan lapangan kerja per quarter rata-rata di atas 600 dan 450.000. Dibandingkan dengan awal pemerintahan yang lalu di bawah 200.000 lapangan kerja. Jadi dari sisi capaian realisasinya meningkat sangat signifikan dan juga semakin berkualitas. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi persebarannya. Kita lihat quarter 2 kemarin itu sudah mulai di atas 50% di luar Jawa. 50,5% investasi di luar Jawa. Dengan demikian kita lihat semakin inklusif dan juga berdasarkan beberapa kebijakan dan program pengembangan kawasan kita dorong terus juga pemerataan di luar Jawa. Jadi intinya capaian investasi ini pertumbuhannya sangat signifikan dan juga semakin berkualitas jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Berita Demikian, baik itu dari Kemenko Perekonomian. Terima kasih Pak Susi. Saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, selalu semua orang Pak, termasuk sekian negara yang lain itu mengamati Pak Pandu dan kawan-kawan di Danantara. Karena itu harapan tinggi Pak disangkutkan kepada Danantara. Boleh diceritakan kepada kita Pak Pandu, seperti apa perkembangan penarikan investasi Pak oleh Danantara, seperti apa kira-kira itu akan menyumbangkan bagi pertumbuhan ekonomi kita Pak Pandu? Baik, terima kasih. Ini terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami diundang pagi ini di acara Metro. Memang Danantara ini selalu disebut dan mungkin baru beberapa bulan terakhir kita mulai berbicara karena memang baru 8 bulan
sebagai suatu institusi. Jadi kita mulai akhir bulan Februari kurang lebih 3 orang. Sekarang kita sudah hampir mendekati 300 orang. Dan ini 300 orang juga dari 9 nationalities. Oke. Jadi memang cukup internasional dan keinginannya memang dari awal Pak Presiden ingin membuat Danantara ini sebagai semacam sovereign fund yang bisa menghasilkan nilai positif untuk generasi berikutnya. Dan juga keinginannya sebagai suatu institusi yang disebut kelas dunia dan memiliki world class people. Nah ini memang terjemahannya macam-macam. Kalau buat saya pribadi, ini saya sebut semacam human capital bank. Bank SDM. Bank sumber daya manusia. Bank sumber daya manusia. Kita mencoba mencari yang terbaik. Terus ada juga yang nanya kenapa harus ada orang asing. Ya kan? Kami selalu bilang kita ingin perusahaan-perusahaan yang ada karena di Danantara ini makeshift-nya ini mirip dengan Temasek di Singapura atau ADQ di Abu Dhabi, di mana semua BUMN itu menjadi aset utamanya. Berbeda dengan misalnya GIC di mana itu digunakan dari tempatnya Pak Suhasil, dari kas negara yang langsung ditabung dan diinvestasikan. Jadi perbedaan itu awalnya itu. Nah di sini kita harus bisa mengelola dividen yang dihasilkan dan juga membawa perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN itu menjadi world class. And this is why kenapa Danantara ini sekarang mulai dibuat, dikonsolidasikan adalah untuk bagaimana bisa bersaing secara global. Pertamina, Mandiri, kompetisinya bukan lagi di Indonesia, kompetisinya global. Dan ini juga salah satu kenapa Danantara ini dibuat. Jadi ini kita punya penafsiran masing-masing, kalau saya selalu bilang ini human capital bank. Emang dari sisi Danantara ini kita ingin membawa paradigma baru, bukan lagi hanya ngelihat ke dalam, tapi juga ngelihat keluar. Jadi selama 8 bulan pertama nih, kita pembentukan SDM. Keduanya pembentukan struktur dan organisasi. Dan yang ketiga yang akan kita lakukan 2 tahun ke depan adalah pembentukan kerjasama untuk bisa menarik investasi. Saya ngasih satu lagi terakhir, kita mulai Danantara dengan namanya trust deficit. Orang mulainya nggak percaya. Kalau di luar negeri bilangnya 1MDB. Kalau di Indonesia karena dicampur-campur politik selalu dibilang ini ada non APBN, etc. Jadi kita mulainya dari bottom, bukan dari netral. Jadi waktu saya pertama kali masuk, harga saham aja ASG itu 5.000 turun, ya kan? Per hari ini udah melewati 8.000. Kenapa kita harus bisa membuktikan? The way the market looks at us adalah tergantung SDM yang ada di dalam Danantara. Disitulah pembentukan kepercayaan. Tugas kami 5 tahun ke depan, bentuk dari trust deficit menjadi trust dividend. Itu Pak. Very nice. Terima kasih Pak Pandu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.